Di sekolah ada pemuda tampan, berangkat pagi jadi tergesa-gesa. Jika menunda-nunda pekerjaan, hanya kata terlambat yang akan tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan. Amin. Aku awali video aku dengan nyuci piring ya teman-teman. Kenapa? Karena hari ini aku nggak masak. Jadi hari ini tuh aku mau pergi keluar rumah. Aku tuh mau ngajakin Pak suami makan bakso. Alhamdulillah bulan ini kan aku gajian ya teman-teman di YouTube. Jadi uang gaji aku ambil sedikit untuk nyenengin keluarga ya. Walaupun cuma pergi makan bakso ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa sih, menurut aku itu juga udah suatu kebahagiaan gitu ya. Jadi setiap aku gajian ya udah aku berusaha untuk sedikit mengambil uang gaji aku buat sedikit senang-senang sama keluarga. Makanya di sini tuh aku itu nggak masak-masak gitu ya. Aku sengaja bilang ke Pak suami aku nggak masak ya. Aku tuh mager banget. Aku bilang pengen istirahat, pengen leye-leye gitu ya. Kata Pak suami ya udah nggak apa-apa, terserah aja. Dan kata Pak suami kalau buat besok pagi ya udah disiapin aja mie instan atau beli telur aja katanya buat Pak suami sarapan. Udah gampang teman-teman. Tapi aku tuh jarang ya teman-teman ngelakuin hal kayak gini ya. Aku tuh keseringannya itu masak ya. Pokoknya jarang banget deh yang namanya itu aku nggak masak. Kalau udah yang direncanain kayak gini tuh ya baru deh aku itu nggak masak gitu ya. Tapi kalau misalnya hari-hari lain itu aku usahain masak walaupun cuma telur dadar ya teman-teman. Mungkin untuk kalian yang udah ngikutin aku itu pasti kalian tuh paham banget. Kemarin tuh ada juga yang nanya sama aku ya teman-teman, katanya itu Bun sering banget masak yang namanya itu sambel-sambel apa nggak mules gitu ya. Aku tuh di rumah memang doyan itu semua pada sambel ya teman-teman. Maksudnya itu di rumah tuh pada doyannya itu sambel gitu. Kalau misalnya udah masak yang nggak sambel itu biasanya keseringannya itu lauknya itu nggak habis. Jadi kalau misalnya bikin sambel mah biasanya itu cepet banget habisnya gitu ya. Jadi masak itu sesuai dengan selera keluarga aja. Alhamdulillah sih kami tuh nggak mules ya teman-teman, biasa aja sih ya makan sambel. Nah oke, lanjut lagi ya. Di sini aku juga mau ngerebus air. Pokoknya sebelum aku tuh pergi keluar gitu ya, aku tuh mau beresin dulu kerjaan aku di rumah. Karena ini tuh belum juga terlalu sore banget ya. Kami tuh perginya antara sore aja, jam-jam 5-an gitu ya. Jadi buat sekalian makan malam kan. Kalau siang mah udah makan ya teman-teman. Pokoknya nanti tuh anak-anak juga makan bakso aja. Bakso juga kan ngenyangin ya. Apalagi kan ada mie-nya juga gitu, dan itu lumayan bikin kenyang. Air di dalam galon itu tuh udah nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi untuk jaga-jaga, siap siaga gitu ya. Jadi sebelum airnya itu benar-benar kandas, aku tuh berusaha untuk selalu menyiapkan air ya teman-teman. Jadi dikala nanti itu habis, tiba-tiba habis gitu ya untuk airnya, kan udah ada yang udah mateng gitu. Jadi kayak nggak panik dan nggak nggak pusing gitu kan kalau misalnya airnya itu nggak ada. Jadi aku tuh memang selalu kayak berusaha untuk terus nyetok air ya teman-teman. Pokoknya selagi masih ada kayu bakar, aku tuh mau masak di tungku aja kayak gini. Bukan karena nggak pengen menikmati hidup atau pengen nyusahin diri sendiri ya, tapi aku seneng sih ngelakuin hal ini ya teman-teman. Dan menurut aku sih kalau masak di kayu bakar kayak gini tuh ya punya ciri khasnya tersendiri, rasa airnya tuh lebih enak. Nah lanjut juga di sini tuh aku ngangkatin jemuran pakaian. Ini tuh udah pada kering ya teman-teman. Alhamdulillah. Walaupun cuaca hari ini tuh nggak yang terlalu terik-terik banget, tapi alhamdulillah tuh nggak hujan gitu ya. Jadi pakaian-pakaian itu kena angin aja tuh juga kering. Kan ini udah dikeringkan gitu ya di mesin cuci. Oh ya teman-teman, mau jawab juga nih beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mungkin yang nanya itu adalah para pendatang baru gitu ya. Ada yang nanya kemarin itu tuh Bun pakai handphone apa untuk nge-record video. Jadi aku itu nge-record itu pakai handphone Vivo ya teman-teman, Vivo Y33T. Dan kalau untuk aplikasi yang aku pakai buat ngedit itu adalah aplikasi InShot. Menurut aku sih aplikasi InShot itu enak-enak aja ya teman-teman, simple dan mudah juga buat dimengerti. Kalau dulu sih awal-awal aku ngonten itu aku menggunakan KineMaster ya. Sekarang itu kenapa aku nggak pakai KineMaster? Karena memang kemarin itu pas sebelum aku beli handphone baru, itu handphone aku tuh sering kepenuhan. Jadinya kalau pakai KineMaster itu kan lumayan besar tuh makan memori.
Jadinya aku hapus KineMasternya dan aku beralih ke InShoot gitu ya. Jadinya pas aku udah beli handphone baru, aku pakainya InShoot aja karena ya kayak udah nyaman aja gitu. KineMaster juga menurut aku sih bagus teman-teman, fitur-fiturnya juga lengkap-lengkap gitu ya. Cuman ya gitu deh, kemarin tuh kendalanya memang memorinya tuh lumayan besar dan sekarang itu aku udah enjoy buat menggunakan InShoot. Jadi ya udah sekarang aku memilih untuk pakai InShoot aja. Ini tuh ya teman-teman bener-bener bikin pemandangan itu enak dipandang gitu ya ke arah kebun ini gitu ya. Lihat cabai itu tuh daunnya pada lebar-lebar, lihat juga terong, masya Allah itu subur-subur banget, montok-montok gitu ya teman-teman, kelihatan batangnya dan daunnya juga seger-seger, masya Allah pokoknya seneng banget gitu ya. Semoga lagi nih ya teman-teman, ini tuh tanaman-tanaman aku pada tumbuh subur gitu ya. Nanti tuh kalau misalnya panennya pasti bakal aku videoin, kayaknya bakalan seru gitu. Oke lanjut teman-teman, ini tuh setelah di sore harinya gitu ya, kami udah pada mandi gitu, terus di sini tuh kami mau langsung pergi buat makan bakso. Dan di sini sedikit aku videoin jalan menuju rumah aku ya teman-teman, maksudnya jalan dari rumah aku. Ini tuh suasana desa atau kampung tempat tinggalku ya teman-teman, itu kampung aslinya Pak Suami. Ya rumah-rumah di sini tuh masih banyak juga sih rumah-rumah tradisional ya teman-teman, cuman udah banyak juga yang udah modern gitu. Pergi jalan-jalan sore sambil makan bakso gini aja tuh rasanya udah kayak bener-bener diajak refreshing ya teman-teman. Pokoknya itu seneng aja gitu ya. Jangankan diajak makan bakso, aku aja diajak ngisi bensin aja aku tuh udah seneng. Ayo siapa nih yang diajak ngisi bensin aja tuh yang udah seneng gitu ya. Ayo kalian itu tunjuk tangan, berarti kita itu satu server ya teman-teman. Aku gitu pokoknya kalau misalnya udah diajak keluar rumah itu seneng aja. Nah ini aku udah nyampe di tempat tukang baksonya ya teman-teman. Ini tuh bakso salah satu bakso yang paling enak di sini ya teman-teman. Pokoknya ini tuh benar-benar nampol banget. Biasanya di sini tuh selalu rame gitu ya. Ini tuh mungkin karena belum terlalu rame gitu ya. Ini tuh masih jam 5 sore gitu. Biasanya kalau udah malam itu rame banget di sini. Jadi ini tuh kebetulan nggak yang terlalu rame-rame banget. Dan ini tuh kami lagi nunggu pesanan ya teman-teman. Dan sambil nunggu pesanan anak-anak udah ngemil tahu dulu. Ini mereka lagi makan tahu. Dan itu anak-anak itu doyan banget sih ya makan tahu. Dan ini baksonya udah nyampe yang punya anak-anak itu. Aku pesenin anak-anak itu baksonya itu satu porsi, jadi dibagi dua gitu ya teman-teman. Karena kan kalau misalnya satu porsi masing-masing kan pasti nggak bakalan habis gitu ya. Dan ini tuh tahu ya teman-teman, si adek, masya Allah dia itu lahap banget makannya. Sampai dia itu comot-comot dan belepotan. Nah ini kakak itu rada-rada jaim ya teman-teman makannya. Kalau adek itu bener-bener gercep ngabisinya. Kalau kakak itu rada lama gitu ya dia makannya. Nah ini punya aku ya teman-teman, punya aku itu mie ayam bakso. Kalau punya Pak Suami itu mie ayam. Tadi aku tawarin Pak Suami pakai bakso, dia nggak mau, katanya itu mie ayam aja. Jadi ya udah di sini aku mie ayam bakso dan Pak Suami itu mie ayam doang, anak-anak itu bakso. Kalau aku itu yang namanya makan mie ayam itu tuh wajib banget sambelnya itu sama sausnya itu banyak ya teman-teman. Kalau kecapnya itu dikit aja. Ada yang samaan nggak? Aku tuh suka kalau misalnya makan mie ayam kayak gini tuh bener-bener pedes gitu ya teman-teman, biar lebih nampol gitu. Ini tuh bener-bener enak banget. Aku aja sambil dubbing ngeliatin aku yang lagi makan ini, masya Allah aku tuh juga ikutan ngiler lagi, jadi pengen makan bakso lagi. Tapi nggak boleh sering-sering ya teman-teman. Kalau misalnya terlalu sering jajan kayak gini di luar itu tuh bisa bikin dompet itu merana gitu ya. Jadi sesekali aja. Pokoknya kalau misalnya jajan-jajan kayak gini tuh ya sesekali tuh boleh lah, tapi jangan terlalu sering karena kan kayak aku juga kan punya budget yang terbatas ya teman-teman. Jadi untuk budget jajan itu juga ada batasnya biar kayak kita itu nggak terlalu boros. Ini tuh bener-bener pedes banget ya. Kalau Pak Suami itu kalau misalnya aku suruh nyicipin kuah punya aku kayak bakso atau mie ayam, pasti dia itu nggak mau teman-teman, karena dia itu nggak tahan banget sama yang namanya pedes. Jadinya di sini tuh aku bener-bener menikmati banget sih. Nah ini si adek ya teman-teman, dia itu sampai udah habis punyanya, dia itu minta lagi teman-teman, dia itu minta tambah. Akhirnya dikasih punya si kakak gitu ya ke si adek, karena si kakak itu nggak suka minyak, punya si kakak itu masih banyak minyak nggak habis-habis. Si kakak itu makan baksonya doang, jadi minyak punya kakak itu si adek yang ngabisin. Masya Allah adek itu makannya banyak banget ya teman-teman, dan itu bener-bener lahap dan aku tuh bener-bener bahagia banget ngelihatnya.
Oke, lanjut ya teman-teman, itu di malam harinya ya. Ini tuh di malam hari setelah habis Isya. Ini tuh aku ngelipatin pakaian karena ya gitu deh. Pakaian udah mulai numpuk. Ayo siapa nih di antara kalian yang pakaiannya itu udah numpuk juga? Ayo teman-teman, aku temenin kalian buat ngelipat pakaian juga. Jangan kita biarkan pakaian itu numpuk banyak-banyak ya teman-teman, karena itu akan merusak mood kita. Oh iya teman-teman, daripada kalian itu cuman ngeliatin aku ngelipatin pakaian doang dan ngedengerin dubbing aku yang tak kemana-mana, di sini tuh aku mau sedikit cerita-cerita aja gitu ya, pengen ngejawab sih beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Terkadang itu apa ya, kayak mau ngejawabin satu-satu itu rasanya itu kadang itu nggak sempet gitu ya teman-teman. Jadi mendingan aku jawabnya itu di video aja gitu ya. Ada kemarin tuh yang nanya, katanya itu twinnya itu umur berapa bun? Nah si twin itu umurnya itu 2 tahun 5 bulan ya teman-teman. Anak-anak itu lahirnya tanggal 6 bulan 7 gitu ya. Jadi anak-anak itu sekitar 2 tahun 5 bulanan gitu. Anak-anak itu kalau misalnya untuk urusan makan memang mereka itu nggak susah ya teman-teman, tapi jangan dikasih yang namanya itu makan sayur. Nah kalau udah makan sayur itu pasti dilepehin gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalnya aku tuh bikin masakan atau buat anak-anak gitu ya, itu seringnya itu telur atau enggak ikan, karena ya anak-anak itu sukanya itu gitu ya. Jadi ada juga sih kemarin tuh yang bilang, bun anaknya itu diperhatikan dong gizinya, katanya jangan dikasih makannya itu aja. Ya kalau misalnya dia nggak mau sayur ya aku harus gimana ya teman-teman. Ada yang bilang ayo bun kasih anaknya makan sayur, jangan cuma telur sama ikan, itu nggak baik gitu katanya. Telur sama ikan juga kan banyak ya teman-teman vitaminnya gitu ya. Jadi kalau misalnya anak kita nggak mau makan sayur, nah kita nih maksa gitu ya, akhirnya dia nggak mau makan, nah gimana gitu ya. Mending nggak apa-apa dia itu makan ikan sama telur asalkan dia mau makan. Kalau aku sih gitu ya. Jadi daripada kita itu sibuk mikirin gizi, akhirnya perut anak itu nggak berisi, akhirnya dia rewel, sibuk minta susu gitu ya. Mendingan ya udah nggak apa-apa kalau dia maunya telur, ya udah nggak apa-apa sih kalau bagi aku dia makan telur gitu. Nggak harus makan sayur dan nggak harus dipaksa juga sih makan sayur. Aku terkadang juga tuh sering ya ngasih anak-anak makan sayur, tapi beneran mereka tuh nggak mau teman-teman, suka dilepehin gitu sayurnya. Itu kalian jangan salfok sama kakinya Pak suami ya teman-teman, karena memang Pak suami itu lagi ngajakin anak-anak main. Itu kalian bisa lihat sendiri, anak-anak itu lagi manjat-manjat di punggung ayahnya gitu ya. Makanya ayahnya itu tengkurap karena nggak kuat, kata ayahnya perutnya diinjek-injek sama anak-anak. Pokoknya kalau anak-anak lagi main dan ada ayahnya, ya ayahnya itu bener-bener apa ya, bener-bener kewalahan gitu ya ngajakin mereka main gitu. Nah kalau udah ada Pak suami di rumah ya aku ngerasa lebih santai ngejalanin aktivitas aku yang lain, kayak ngelipatin pakaian kayak gini atau ngedit-ngedit gitu ya, karena anak-anak itu bakalan lebih fokus ke ayahnya kalau pas ayahnya itu lagi ada di rumah. Oh iya, ada juga kemarin itu yang nanya, bun katanya itu si twinnya itu suka berantem nggak, katanya sering banget ya teman-teman, berantem setiap hari malahan gitu ya. Jadi jangan kalian tuh sangka anak-anak itu nggak berantem ya. Terkadang itu tuh aku tuh kayak ngerasa udah ngeluarin tanduk gitu ya teman-teman, pengen marah gitu karena anak-anak itu ya berantem aja. Terkadang juga perkara mainan yang kecil tuh juga berantem, tapi ya namanya juga anak-anak gitu ya. Pokoknya kita sebagai orang tua berusaha aja untuk selalu bersabar ya, dan selalu berdoa agar Allah selalu memberikan kita kesabaran, karena beneran deh teman-teman, jadi emak-emak itu bener-bener butuh kesabaran tingkat dewa ya. Karena terkadang itu di saat kita capek, anak-anak bikin ulah gitu ya, anak-anak berantem ribut, terkadang kan di situ emosi kita itu suka terpancing gitu ya. Nah itu tuh bener-bener susah banget buat ngendaliinnya. Oke deh, balik ke videonya ya teman-teman. Di sini anak-anak lagi ngebantuin aku nih teman-teman buat nyusunin pakaian ke dalam lemari. Jadi mereka yang ngasih-ngasih gitu ke aku. Jadi akunya juga enak gitu ya pas nyusunnya. Pokoknya sekarang itu anak-anak itu seneng ya, namanya itu ngebantuin bundanya, Masya Allah. Semoga sampai mereka besar nanti anak-anak itu selalu mau ringan tangan dalam membantu pekerjaan bundanya. Amin.
Beres kerjaan yang di depan, lanjut lagi ke belakang teman-teman. Tadi udah nyusunin pakaian, sekarang waktunya itu nyusunin cucian piring. Jadi berhubung malam ini tuh kayak lagi kumat ya rajinnya, tadi udah ngelipatin pakaian, ya udah sekarang sekalian aja aku mau beresin cucian piring ya, biar lebih lega. Jadi besok pagi itu cucian piring itu udah disusun, terus juga pakaian udah pada dilipetin dan disusun ke dalam lemari. Pastinya otak juga lebih fresh gitu ya teman-teman di pagi hari, nggak ada yang namanya itu ngelihat tumpukan-tumpukan gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian tuh semakin terhibur ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya, yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di video-video aku yang selanjutnya ya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.